Shalom, selamat bergabung semula di dalam kebaktian Minggu Doa Daerah Kependetaan Sikwati. Untuk memulakan kebaktian Minggu Doa ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu tema, Ada Kisah Kami Mau Ceritakan. Ada kisah kami mau ceritakan pada bangsa-bangsa semua. Kisah tentang kebenaran, hal damai dan anugerah. Hal damai dan anugerah. Yang gelap-gelap akan jadi terang dan bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Ada lagu kami mau nyanyikan pada bangsa-bangsa semua. Lagu yang muliakan Tuhan dan melenyapkan susah. Dan melenyapkan susah. Yang gelap-gelap akan jadi terang dan bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Ada kabar kami mau masurkan pada bangsa-bangsa semua. Putra Allah dikorbankan sebagai tanda kasih-Nya. Sebagai tanda kasih-Nya. Yang gelap-gelap akan jadi terang dan bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Juru selamat kami mau tunjukkan pada bangsa-bangsa semua, supaya mereka semua terima kebenarannya. Terima kebenarannya. Yang gelap-gelap akan jadi terang dan bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Maha Kasih, Maha Kuasa, puji syukur atas kasih setia dan kemurahan-Mu, sehingga pada saat ini, sekali lagi kami dapat mendengarkan lagi firman-Mu, lewat perkongsian di dalam minggu doa untuk hari yang keempat ini. Ampuni kami apapun kesalahan maupun dosa-dosa dalam kehidupan kami. Urapilah kami dengan kehadiran Roh Kudus Tuhan, sehingga pelajaran ini jelas pada kami dan merubah kehidupan kami untuk memuliakan Tuhan dan dipersiapkan sebagai anak-anak Tuhan yang mewarisi kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mendengarkan doa ini. Disempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tajuk perkongsian firman Tuhan kita pada hari ini adalah Sembahlah Pencipta. Dalam tajuk kecilnya ialah Injil kekal dalam pekabaran malaikat yang pertama. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, mesej surgawi yang diumumkan oleh malaikat pertama bergema di seluruh dunia, merayu dengan segera kepada semua orang untuk takut, memberi kemuliaan dan menyembah Pencipta. Dalam Wahyu 14 ayat 7.
Penyembahan membawa kita kepada inti konflik kosmik itu. Mencabar kita untuk menyembah pencipta dan bukan kepada kerub yang telah jatuh itu. Dalam Matius 4 ayat 9. Yang bermaksud untuk melepaskan Tuhan secara kekal dari sebahagian ciptaannya. Dalam konflik itu, penyembahan adalah ukuran ujiannya. Penyembahan, bukti kesetiaan terhadap domba. Kata kerja Yunani yang diterjemahkan untuk menyembah dalam Wahyu 14 ayat 7 adalah proskuneo. Secara harafiah berarti sujud atau bersujud. Nah, ketika diterapkan pada manusia, itu menunjukkan tindakan penghormatan. Tetapi ketika Tuhan adalah objek, kata kerja menunjukkan aktiviti membongkok, yaitu kedua-dua tubuh dan batin sebagai ungkapan perlucutan diri kita yang telah jatuh untuk menemukan keutuhan sebagai seorang makhluk di dalam Dia, pusat dan matlamat hidup kita. Penyembahan menunjukkan dua sikap yang penting, yaitu yang pertama adalah penyembahan sebagai pengakuan iman. Makhluk surgawi tunduk dan menyembah Tuhan di hadapan takhta Tuhan, menyatakan, "Ya Tuhan, ya Allah kami, hanya Engkau yang layak menerima kemuliaan, kehormatan, dan kuasa, karena Engkaulah yang mencipta segala-galanya, dan dengan kehendak-Mu segala-galanya wujud dan dicipta." Dalam Wahyu 4 ayat 11. Mereka mengakui bahwa mereka menyembah Tuhan pencipta dan mengundang manusia juga untuk menyertai mereka dalam penyembahan. Tindakan pemujaan ini pada dasarnya adalah pengakuan iman kepada Tuhan yang kita nyatakan sebagai pencipta saya. Ini adalah pengakuan iman melalui roh, sangat berakar di dalam diri kita dan diucapkan melalui kata-kata dan tindakan. Membongkokkan diri dengan tunduk sepenuhnya dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebenarnya, menyembah pencipta mempunyai banyak kaitan dengan kehidupan, karena Dia adalah sumber kehidupan kita. Akibatnya, penyembahan itu menjadi semula jadi, karena kita berada di hadapan Bapa kita, memberikan kita hidup melalui pekerjaan penciptaan yang penuh kasih. Ini menjelaskan mengapa di dalam Alkitab hanya mereka yang masih hidup dapat memuji Tuhan. Dalam Mazmur 115 ayat 17 dan 18. Saudara-saudari, kehidupan yang diciptakan melihat Dia yang hidup dan bersujud dengan rasa syukur dan terima kasih di hadapannya. Jenis ibadah ini bukanlah sesuatu yang kita lakukan sekali-sekala, tetapi itu adalah kehidupan yang selalu hidup di hadapan Tuhan dan berjalan dengan rendah hati di hadapannya. Nah, Yohanes juga melihat makhluk surgawi tunduk di hadapan anak domba dalam penyembahan menyatakan, "Engkau layak, karena Engkau telah dibunuh, dan dengan darah kematianmu Engkau telah menebus untuk Allah manusia daripada segala suku, bahasa, kaum, dan bangsa." Dalam Wahyu 5 ayat 9. Saudara-saudari, penyembahan adalah pengakuan iman kepada Kristus yang sebagai penebus telah menjadikan kita makhluk baru. Dalam Yohanes 3 ayat 7 dan 2 Korintus 5 ayat 17. Penebusan mengira bahwa ciptaan Tuhan yang asal telah dirosakkan oleh kerub yang jatuh itu dan manusia menjauh dari rumah. Anak Tuhan turun ke planet ini yang makhluknya memusatkan diri mereka sendiri untuk membawa mereka pulang ke rumah,
kepada sumber kehidupan mereka. Dalam Yesaya 53 ayat 6. Kehilangan hidup dipulihkan kepada kita melalui pekerjaan penyelamatan Kristus. Mengakui di hadapan alam semesta bahwa Dia adalah penebus kita dengan menundukkan diri kita yang jatuh di hadapannya dalam penyembahan yang syukur. Sikap penyembahan yang kedua adalah pengakuan kesetiaan. Saudara-saudari, ibadah adalah pengakuan kesetiaan kepada Tuhan sebagai pencipta dan penebus. Ia adalah tindakan berpihak kepada Tuhan dalam konflik kosmik, dan akibatnya adalah tindakan pemberontakan terhadap kuasa kejahatan. Seperti 3 sahabat Daniel dalam Daniel 3 ayat 16-18 dan Daniel sendiri dalam Daniel 6 ayat 10, para pengikut anak domba tidak terintimidasi atau digentarkan oleh si naga. Oleh karena makhluk ciptaan tidak memiliki kehidupan dalam diri mereka sendiri, mereka tidak mampu memelihara hidup mereka sendiri, apalagi kehidupan makhluk lain. Oleh itu, menyembah kerub yang telah jatuh itu sebagai ungkapan kesetiaan kepadanya adalah tindakan memilih kematian. Umat-umat Tuhan yang setia mempunyai ketabahan orang saleh dan mengikut perintah Allah serta beriman kepada Yesus. Dalam Wahyu 14 ayat 12. Nah, saudara-saudari, menyembah Tuhan sebagai pencipta dan penebus dinyatakan dalam hidup mereka dengan bertekun dalam kepatuhan mereka kepada perintah-perintah Tuhan dan memelihara iman mereka terhadap Kristus sebagai penebus. Perintah-perintah yang disebutkan di dalam kitab Wahyu adalah terutama berupa 10 hukum Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 1 hingga 17. Panggilan untuk menyembah Tuhan adalah undangan untuk mematuhi hukum yang pertama dalam Wahyu 14 ayat 7. Amaran untuk tidak menyembah binatang itu mengajak kita untuk mematuhi hukum yang kedua dalam ayat 9. Dan penghukuman terhadap binatang karena mengucapkan kata-kata menghujat nama Tuhan memerlukan kepatuhan terhadap hukum yang ketiga dalam Wahyu 13 ayat 6. Keperluan untuk menyembah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan mata air dalam Wahyu 14 ayat 7 menggunakan bahasa dan ide-ide yang terdapat dalam hukum yang keempat dalam Keluaran 20 ayat 11 yang menunjukkan betapa pentingnya untuk persoalan siapa yang harus disembah. Sekiranya hari Sabat dipelihara secara universal, pemikiran dan tindakan manusia akan dituntun kepada Sang Pencipta sebagai objek penghormatan dan penyembahan. Dan tidak akan pernah ada penyembahan berhala, etis atau kekafiran. Saudara-saudari, hari Sabat bukan hanya peringatan penciptaan, tetapi juga peringatan bagi Dia yang melalui Kristus menciptakan segala sesuatu. Si naga adalah sangat berkeinginan untuk mengetepikan peringatan ini secara kekal. Ini menjelaskan bagaimana persoalan mengenai Sabat akan menjadi masalah dalam konflik besar di mana seluruh dunia akan memainkan peranan masing-masing. Pada masa ini, penolakan hukum Sabat mengambil setidaknya 2 bentuk dasar. Yang pertama, datang dari agama Kristen yang murtad melalui penolakan hari ke-7 sebagai Sabat Alkitabiah dan mempromosikan pemeliharaan hari Minggu. Yang kedua, datang dari dunia kajian sains
semula jadi. Teori evolusi semula jadi telah mengeluarkan kesadaran tentang kewujudan Tuhan pencipta yang luar biasa, namun sangat pribadi, itu dalam kalangan ramai saintis dan sarjana lain, di mana hari Sabat sebagai peringatan kepada Sang Pencipta tidak dihiraukan. Menurut mereka, tidak ada pencipta dan mereka tidak memerlukan dia, karena semua yang kita lihat adalah hasil dari proses semula jadi secara rawak dan tanpa tujuan. Ramai orang Kristen telah berusaha untuk menyelaraskan evolusi semula jadi dan iman Kristen dengan alasan bahwa Tuhan menciptakan melalui proses evolusi yang panjang, yang terdiri dari perjuangan, penderitaan, kelangsungan hidup, dan kematian. Tuhan yang seperti itu sama sekali tidak menyerupai Tuhan yang kita kenal melalui Alkitab yang pengasih, yang adalah pencipta dan penebus. Dalam konteks inilah malaikat pertama memanggil semua orang untuk menyembah Tuhan. Ia adalah soal hidup atau mati. Sebagai kesimpulan, konflik itu berlanjutan dan kekhawatiran atasnya dapat dikenal pasti dengan jelas. Siapa yang layak disembah? Hanya Tuhan yang melalui Kristus yang menciptakan segalanya dan melalui Anak Domba menebus kita, yang layak disembah. Hanya sumber kehidupan yang dapat mencipta dan menciptakan semula kehidupan melalui penebusan. Inilah yang kita akui sebagai benar ketika kita sujud di hadapan Tuhan dan Anak Domba dan menyembah. Amin. Demikianlah pelajaran untuk hari yang keempat. Sekarang saya akan bacakan soalan untuk refleksi. Yang pertama, pertimbangkan pernyataan ini dari pembacaan hari ini. Tindakan pemujaan pada dasarnya adalah pengakuan iman. Bagaimana konsep ini dapat menginformasikan ibadah kita? Yang kedua, mengapa penting untuk memahami hubungan di antara penyembahan dan penciptaan? Dan yang ketiga, terakhir, bagaimana kita dapat menghubungkan pekabaran malaikat yang pertama secara kreatif dan menarik kepada orang-orang yang tinggal di sekitar kita yang mempercayai evolusi. Ada kisah kami mau ceritakan pada bangsa-bangsa semua, kisah tentang kebenaran, hal damai dan anugerah, hal damai dan anugerah. Yang gelap-gelap akan jadi terang dan bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Ada lagu kami mau nyanyikan pada bangsa-bangsa semua, lagu yang muliakan Tuhan dan melenyapkan susah, dan melenyapkan susah. Yang gelap-gelap akan jadi terang dan bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Ada kabar kami mau masyurkan pada bangsa-bangsa semua,
Putra Allah dikorbankan sebagai tanda kasih-Nya, sebagai tanda kasih-Nya. Yang gelap kelak akan jadi terang dan bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Juru selamat kami mau tunjukkan pada bangsa-bangsa semua, supaya mereka semua terima kebenarannya, terima kebenarannya. Yang gelap kelak akan jadi terang dan bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini. Sungguh Engkaulah Tuhan yang layak disembah. Engkau yang adalah pencipta seluruh alam semesta. Termasuklah kami manusia yang memberontak terhadap Engkau. Namun dengan rahmat belas kasihan oleh darah Tuhan Yesus menyelamatkan kami. Kami menerima pengorbanan itu dan mau menyembah-Mu, serta menyerahkan sepenuh kehidupan kami di dalam tangan-Mu saat ini. Perkasahkan kami untuk terus mentaati-Mu dan menyembah-Mu, walau tiba suatu saat nanti kami akan memeteraikan kesetiaan itu dengan darah kami. Biarlah kami tetap teguh berdiri dalam iman percaya kami kepada Tuhan, sampai Engkau datang membawa kami ke rumah kekal di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.